luar negeri yang dianggap dapat membahayakan keutuhan keselamatan warga dan negara. Contoh ancaman bidang politik dari dalam negeri. Yang pertama, makar atau kudeta. Dikutip dari jurnal mata pelajaran PKN di sekolah, karya dari Muhammad Hadi Purnomo HD mengatakan bahwasanya tindakan makar atau kudeta merupakan penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa. Hal tersebut dapat juga dipahami sebagai penggalangan kekuatan politik guna melemahkan kekuasaan pemerintah. Yang kedua, separatisme atau perang saudara. Perang saudara juga menjadi salah satu ancaman di bidang politik dari dalam negeri. Dikutip dari buku karya Tolib dan Hayari di tahun 2017 menyatakan bahwa perang saudara bisa berbentuk perjuangan bersenjata dan tidak bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata ini biasanya ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh sebab itu, tindakan ini sulit dihadapi dengan kekuatan militer. Yang ketiga, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme ini adalah salah satu tindakan kejahatan saat seseorang menyalahgunakan wewenang politik guna mendapatkan keuntungan pribadi. Jelaskan dan berikan contoh nyata dari strategi mengatasi ancaman dari bidang politik, yaitu strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman politik adalah dengan memperkuat asas kebersamaan dan persatuan dalam perundang-undangan atau Undang-Undang 1945. Konflik kepentingan dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan ekspresinya sebagai negara yang kuat dan mandiri. Strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman politik adalah dengan memperkuat asas kebersamaan dan persatuan yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan atau Undang-Undang 1945. Hal ini juga ditegaskan dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Selain itu, 1. Mengembangkan demokrasi politik, 2. Mengaktifkan masyarakat sipil arena politik, 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Contoh nyatanya yaitu ancaman di bidang produk-produk pakaian. Banyak orang Indonesia memilih memakai produk luar negeri, tidak memakai produk dalam negeri, dan dalam segi politik juga banyak partai politik yang curang dalam kerja sama politik seperti demokratisasi, mengintervensi suatu negara melalui politik seperti hak asasi manusia. Dengan demikian, strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman politik adalah dengan memperkuat asas kebersamaan dan persatuan yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan atau Undang-Undang 1945. Macam-macam ancaman bidang politik. Ada dua macam. 1. Ancaman politik dalam negeri. 2. Ancaman politik luar negeri. Adapun ancaman politik dalam negeri yakni 1. Korupsi. Korupsi merupakan suatu kegiatan yang merugikan negara. Korupsi dapat menghabiskan uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. 2. Konflik SARA terkait politik. Konflik SARA memang merupakan masalah yang serius bagi bangsa Indonesia. Semua masalah yang berbau SARA dapat memecah belah masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. 3. Penurunan paksa pemerintah. Penurunan paksa pemerintah biasanya disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah dan adanya opini-opini yang menggiring masyarakat untuk menurunkan pemerintahnya. Adapun ancaman politik luar negeri. 1. Terorisme. Terorisme merupakan salah satu ancaman yang serius dari luar negeri karena dapat merugikan negara dan menimbulkan korban jiwa dari masyarakat negara tersebut. 2. Campur tangan negara lain terkait masalah internal negara tersebut. Campur tangan negara lain sangat berpengaruh terhadap kedamaian suatu negara. Pasalnya, jika
negara lain. Apa sih faktor penyebab terjadinya ancaman di bidang politik? Penyebab terjadinya ancaman di bidang politik yaitu 1. Karena penggunaan kekuasaan berupa pengarahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintah yang berkuasa. 2. Menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan. 3. Terjadinya adu domba. Dan yang keempat, terjadinya sengketa. Jadi itulah tadi beberapa faktor penyebab terjadinya ancaman di bidang politik. Apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh negara, masyarakat, dan pelajar dalam berpartisipasi ancaman di bidang politik? Bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat diatasi dengan cara 1. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. 2. Penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. 3. Meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. 4. Melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bidang ekonomi. Ancaman utama di bidang ekonomi adalah globalisasi. Globalisasi ekonomi dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Dilansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sistem ekonomi rakyat adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang demokratis dan berkeadilan yang mendorong keikutsertaan rakyat banyak sebagai pemilik modal dan pengendali jalannya roda perekonomian. Contoh ancaman bidang politik dari luar negeri. Ada 7 contoh ancaman bidang politik dari luar negeri. Yang pertama, terorisme. Terorisme adalah aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam atau luar negeri. Kedua, negara asing yang ikut campur. Ikut campurnya negara asing dalam penyelesaian negara bisa menjadi ancaman dalam bidang politik. 3. Sabotase. Tujuan suatu negara melakukan sabotase terhadap negara lain adalah untuk merusak instalasi militer dan objek vital suatu negara. Keempat, demonstrasi. Demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi tertentu bisa menjadi ancaman bidang politik. Kelima, korupsi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN adalah kejahatan seseorang dalam menyalahgunakan wewenang politik untuk kepentingan pribadi. Keenam, separatisme. Separatisme adalah suatu usaha kelompok untuk memisahkan diri dari NKRI. Ancamannya bisa berbentuk perjuangan bersenjata dan tidak bersenjata. Dan yang ketujuh, makar atau kudeta. Makar merupakan tindakan berupa pengerahan massa yang bertujuan untuk menumbangkan atau melemahkan kekuasaan pemerintah.